Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Seorang wanita ditemukan setengah telanjang tidak bernyawa di Patok Kowang, Pacitan, Jawa Timur. Usut punya usut, setelah diselidiki, ternyata pelaku merupakan saudaranya sendiri. Bagaimana kisah kelanjutannya? Simak videonya sampai habis sahabat onlineku. Jumat 6 Agustus 2021, warga Tamperan Pacitan dikagetkan dengan sesosok wanita setengah telanjang dan tidak bernyawa saat sedang mencari rumput. Jasad wanita itu tergeletak di tebing hutan sekitar pantai Patok Kowang, Tamperan, Pacitan. Dan lokasi tersebut cukup terjal bahkan curam. Warga tersebut lantas melaporkannya kepada warga sekitar dan juga kepada pihak berwajib. Setibanya polisi di tempat kejadian dengan dibantu warga, mereka berusaha mengevakuasi jasad wanita tersebut. Akan tetapi, proses evakuasi memakan waktu yang cukup lama dikarenakan lokasi yang terjal dan curam. Butuh waktu 3 jam hingga akhirnya jasad tersebut berhasil dievakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, jasad wanita tersebut lantas dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Di samping itu, polisi juga melakukan pemeriksaan. Beruntungnya, polisi menemukan dompet dan identitas wanita tersebut, sehingga tidak menyulitkan polisi untuk mengidentifikasi jasad wanita tersebut. Dari hasil pemeriksaan, jasad wanita tersebut bernama Dewi Sukma Anjani, warga Dusun Sidoharjo, Desa Nawangan, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Diketahui Dewi merupakan seorang mahasiswa dan memiliki kepribadian yang baik. Dewi juga memiliki saudara bernama Irfana Muslim. Diketahui Irfana merupakan anak tiri dari kakak ayah Dewi. Irfana sebenarnya mau memendam rasa terhadap Dewi. Sudah sejak lama dia mau memendam perasaan itu. Bahkan Irfana juga telah mengungkapkan perasaannya kepada Dewi. Namun Dewi menolak perasaan cinta Irfana. Dewi berpikir mereka adalah saudara walaupun bukan saudara kandung. Dewi hanya menganggap Irfana sebagai saudaranya, tidak lebih dari itu. Berkali-kali Irfana mencoba mendekati dan merayu Dewi. Dia juga sering mengajak Dewi jalan-jalan. Namun perasaannya itu tetap ditolak oleh Dewi. Dewi tidak mau menjalin kasih dengan saudaranya itu. Di lain sisi, Dewi juga memiliki seorang pacar. Dewi merasa dia sangat dekat dan bahagia dengan pacarnya itu. Irfana yang selalu ditolak oleh Dewi membuat dirinya menjadi kalap. Dia telah melakukan perbuatan keji kepada Dewi hingga membuat Dewi kehilangan nyawa. Suatu hari, Irfana mengajak Dewi jalan-jalan sekaligus mengurus dokumen balik nama motor miliknya. Selesai mengurus dokumen tersebut, Irfana lantas mengajak Dewi jalan-jalan ke pantai Watu Karang. Akan tetapi, objek wisata tersebut sedang tutup. Karena pantai Watu Karang tutup, Irfana lalu mengajak Dewi ke Sentono Gentong, namun tidak jadi. Hingga akhirnya mereka berdua sampai di pantai Patok Kowang dekat pelabuhan Tamperan. Awalnya keduanya baik-baik saja. Mereka asik ngobrol, bahkan tidak ada yang mencurigakan dari diri Irfana. Saat lagi asik mengobrol, Irfana secara tidak sengaja melihat foto cowok di ponsel Dewi. Foto cowok itu merupakan pacar Dewi yang dia pasang sebagai wallpaper. Melihat foto cowok itu, Irfana menjadi cemburu lalu marah-marah kepada Dewi. Dibakar api cemburu, Irfana jadi naik pitam. Dia lalu memukul kepala Dewi menggunakan batu sebanyak 5 kali. Setelah dihantam dengan batu, Dewi menjadi tidak berdaya dan terkapar di tanah. Tak hanya di situ saja, Irfana lalu menyetubuhi Dewi dalam keadaan tidak berdaya. Dia juga membuat tubuh Dewi setengah telanjang. Usai menyetubuhi Dewi, Irfana lantas menyekik Dewi hingga Dewi kehilangan nyawanya. Setelah itu, dia menutupi kepala Dewi menggunakan jaket dan meninggalkannya. Setelah melakukan perbuatan kejinya itu, Irfana lalu kabur ke Semarang. Namun karena tidak memiliki tujuan, Irfana melanjutkan perjalanannya sampai ke Polsek Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Irfana yang panik dan kebingungan akhirnya menyerahkan diri di polsek tersebut. Lalu Irfana pun diamankan di Polsek Patok Besi, Subang. Hingga akhirnya kepolisian Pacitan meringkusnya. Sebelumnya, setelah penemuan jasad Dewi,
Kepolisian Pacitan segera melakukan penyelidikan. Mereka juga menginformasikan ke jajaran reskrim bahwa ada pelaku yang melarikan diri. Mengetahui hal itu, Polsek Patok Besi lalu menginformasikan kepada pihak kepolisian Pacitan, dan akhirnya Irfana berhasil diringkus. Polisi juga mengamankan barang bukti 1 buah HP merek Vivo, 1 buah HP merek Infinix, 1 buah BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Vision, 1 buah kunci kontak sepeda motor, 1 buah tas selempang warna merah, 1 buah dompet warna merah hitam, 1 buah rekening BRI atas nama Irfana Muslim, 1 buah ATM BRI dan SIM C milik Irfana, uang tunai senilai 690.000, EKTP atas nama Irfana Muslim, serta sepeda motor Yamaha Vision warna merah yang saat itu masih di Polsek Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Saat diperiksa, Irfana mengaku sakit hati lantaran dia selalu ditolak oleh Dewi. Dan saat peristiwa keji itu, dia cemburu karena melihat foto cowok di ponsel Dewi. Lantas dia menjadi kalap dan akhirnya melakukan perbuatan keji itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Irfana mendekam di tahanan Polres Pacitan dan dijerat dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara maksimal 15 tahun. Dari hasil otopsi tubuh Dewi, ditemukan luka pada dinding rahimnya. Itu disebabkan Irfana telah menyetubuhinya. Selain itu, akibat pukulan benda keras, bagian depan kepala Dewi pecah hingga tembus ke bagian otak belakang. Juga ditemukan luka cekikan di lehernya. Setelah diotopsi, jenazah Dewi diserahkan ke keluarganya dan dimakamkan di pemakaman setempat. Dari video ini bisa kita petik pelajaran bagaimana pentingnya menerima kenyataan walau pahit sekalipun. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.